Maka mari kita jadikan salat ini sebagai sarana untuk senantiasa menghidupkan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan kemanusiaan kita. Berapa banyak perilaku-perilaku sembrono, perilaku-perilaku yang zalim di tengah-tengah umat manusia ini karena nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah itu disingkirkan dari kehidupan manusia. Mereka boleh berdalih, gak usah kamu bawa-bawa agama, kamu bawa-bawa nama Tuhan dalam kehidupan, karena itu hanya sebagai kedok dan topeng kamu saja. Salah, saudara. Nilai-nilai Allah ini sudah lama dipinggirkan oleh kita, sadar atau tidak sadar. Nilai-nilai Allah sudah lama dienyahkan dari kehidupan kita, maka manusia itulah yang sengsara. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari ingat kepadaku, berpaling dari aturan hukum-hukum aku, berpaling dari semua rambu-rambuku. Jangan kita hanya memperhatikan rambu-rambu solat ketika kita solat. Jangan kita hanya taat kepada Allah, takbiratul ihram, baca doa iftitah, berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi setelah kita diberikan jalan yang lurus itu, kita berpaling dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mengikuti Yahudi dan Nasrani, kita ikuti mereka sampai masuk ke lubang biawak. Makanannya kita ikuti, pakaiannya kita ikuti, cara berpikir dan bertindaknya kita ikuti, ideologinya pun kita ikuti. Maka kalau kualitas sholat kita masih seperti itu, kita tidak akan pernah mengalami mi'raj. Kita tidak akan pernah bisa melahirkan peradaban yang unggul sebagaimana yang dihadirkan dan diwujudkan oleh Khulafaur Rasyidin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah kita semuanya senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata puja-pujian yang lebih istimewa kita sampaikan, kita sanjungkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala melebihi satu kalimat yang mana beratnya melebihi timbangan berat aras. Mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, kekerdilan kita di hadapan Allah. Karena hakikatnya kita semua ini tidak memiliki apa-apa dan tidak menjadi siapa-siapa kecuali semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah yang menjadikan kita hamba-Nya yang dipilih untuk menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih kita untuk memeluk satu agama yang menjadi satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih untuk mengemban Islam ini untuk kita bawa sampai mati, untuk kita dakwahkan,
untuk kita sebarkan, untuk kita hidupkan nilai-nilainya di atas muka bumi ini untuk keselamatan seluruh umat manusia tanpa memandang sukunya, agamanya, rasnya, dan budayanya. Kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena umat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam ini, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kondisi dunia ini sudah semakin hancur dan mungkin tidak akan ada sisanya. Maka bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bagian yang terpenting dari silsilah perjalanan perjuangan para nabi dan rasul, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa merindukan untuk berjumpa dengan kita semua. Wadittu lau anni laqitu ikhwani, aku sungguh merindukan bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kalian beriman kepadaku karena melihat aku. Kalian menyaksikan wahyu itu turun dalam kondisi seperti apa. Kalian melihat ujian-ujian yang diterima. Kalian melihat bagaimana mukjizat yang Allah turunkan kepadaku. Menyaksikan dan beriman. Wajar kalau kalian itu beriman kepadaku, beriman kepada risalah yang aku bawa. Tapi sungguh aku merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudaraku, mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat dengan kepala mata mereka sendiri. Mereka hanya mendengar, mereka hanya membaca dari riwayat-riwayat, mereka hanya membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh para ulama. Tapi mereka berteguh hati untuk beriman dan percaya kepada risalah yang aku bawa. Apakah kita sudah pantas untuk menjadi saudara-saudaranya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah pantas untuk menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat, untuk menjadi kekasih, untuk menjadi saudaranya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini marak ada golongan aliran-aliran yang mengajarkan orang untuk menjauh dari agama Islam, yang mengajak orang mempropagandakan agar kita tidak percaya kepada risalah Nabi Muhammad, agar kita tidak percaya dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bangganya, dengan lantangnya dia mengatakan tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apa buktinya? Tidak ada bukti rasional, bukti argumentasi yang kuat untuk menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Kemudian beliau kembali membawa perintah salat 5 waktu itu diwajibkan kepada umatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah tiang agama. Salat ini adalah pondasi kita yang membedakan seorang muslim dengan kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seorang muslim sejak dia nampak lalu menyatakan diri sebagai muslim, sebelum dia tahu nama kita, sebelum dia tahu pakaian kita, sebelum dia tahu perilaku akhlak kita, dia lihat apakah dia sholat atau tidak. Ini Nabi SAW yang memberikan pagar, memberikan batas pemisah
Seorang disebut sebagai muslim dan dia bukan muslim. Seorang disebut mukmin atau dia disebut kafir adalah ketika kita pertama melaksanakan ibadah salat. Karena syahadat kita kepada Allah, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cukup berhenti di bibir saja, di lisan saja, diumumkan kepada khalayak. Nama kita diberi nama oleh orang tua kita dengan nama-nama muslim. Catatan penduduk sipil kita disebut agamanya tertulis sebagai Islam. Tidak cukup seperti itu. Islam ini adalah keyakinan yang menghunjam di dalam hati, yang dilisankan oleh lisan yang jujur dan dibuktikan oleh perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang nyata. Dan itu harus dibawa dari kita lahir, dari kita akil balik sampai kita menjemput ajal. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam ini, mendapatkan tantangan-tantangan yang besar, tantangan-tantangan yang berat, menghadapi blokade ekonomi, blokade sosial, menghadapi peristiwa-peristiwa yang besar yang membuat beliau lemah, yang membuat umat Islam ini tidak berdaya. Semua cara upaya yang baik sudah dilakukan untuk mendakwahkan Islam ini agar diterima oleh masyarakat Makkah. Tapi semuanya tidak membuahkan hasil kecuali hanya segelintir orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Maka terjadi peristiwa di tahun ke-10 Hijriah, ke-10 kenabian. Kedua orang yang dicintainya, yang menjadi tulang punggung dakwah ini wafat. Khadijah, istri beliau, dan Abu Talib, pamannya, yang menjadi tulang punggung dakwah ini secara ekonomi dan politik, yang memberikan perlindungan kepada dakwah ini dengan sebaik-baik pengabdian. Mereka berpulang dari alam yang fana ini. Maka semakin sulitlah posisi dan kedudukan Nabi SAW, sehingga beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif, untuk mendakwahi kaum dan negeri yang baru, karena sudah berkecil hati untuk mendakwahkan para penduduk dan pemuka kota Makkah. Tapi apa yang didapat di Taif, kita semua sudah membaca dan mendengarnya. Bagaimana peristiwa Taif itu membuat hati Rasulullah SAW sakit. Dilempari dengan batu, ditolak, dicaci maki, dan kemudian beliau pulang ke Makkah dalam keadaan terhina. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Pada malam hari ketika beliau sudah sampai di Makkah, Allah Subhanahu wa taala perjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menemui, untuk berjumpa, untuk menyapa, untuk dibaiat oleh 124.000 nabi dan rasul di pelataran komplek Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memimpin salat 2 rakaat adalah sebuah kemuliaan dan sebagai simbol tanda Islam ini menjadi agama yang universal, menjadi agama yang menginternasional, menjadi agama yang mengglobal, yang ditandai dengan peristiwa salat jamaah yang ada di Masjidil Aqsa di malam Isra dan Mi'raj itu. Lalu kemudian beliau naik ke Sidratil Muntaha, sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berjumpa di langit pertama dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Di langit berikutnya berjumpa dengan Nabiullah Idris. Di langit berikutnya berjumpa dengan Yusuf. Di langit berikutnya berjumpa dengan Harun. Di langit berikutnya berjumpa dengan Musa alaihi salam. Di langit berikutnya berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan di langit berikutnya berjumpa dengan kakek beliau, yaitu Ibrahim alaihi salam. Untuk apa semua ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Begitu detilnya, untuk membungkam suara orang-orang sejak dulu sampai akhir zaman nanti
yang tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh beliau. Dari situ kemudian beliau naik ke Sidratil Muntaha untuk menerima sebuah perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak bisa didapatkan oleh makhluk manapun di atas muka bumi ini. Bahkan juga tidak diperoleh oleh malaikat Jibril, yang hanya diperkenankan untuk berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha adalah sosok Nabi Agung, Rasul akhir zaman, dialah Muhammad putra Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Rangkaian ayat di dalam surah An-Najm ini membantah dan membungkam suara orang-orang yang tidak percaya kepada peristiwa agung tersebut. Siapa yang lebih bisa kita percaya? Dokumen tertulis mana yang bisa menceritakan secara detil sejarah yang dijalani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang menciptakan dan memiliki sejarah umat manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda percaya kepada dokumen sejarah yang ditulis oleh orang tidak jelas ratusan ribuan tahun yang lalu, Anda boleh percaya. Banyak cerita-cerita dongeng dalam buku Elias dan Homerus. Dongeng-dongeng legenda mitologi Yunani, Romawi, India, Persia. Anda percaya dan dijadikan film-film supaya Anda percaya. Padahal itu sumber yang tidak jelas, sumber yang bukan bersumber dari zat yang maha mutlak, Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa percaya. Tahu ada sosok manusia setengah dewa, katanya namanya Hercules. Tahu ada dewa anu, dewa ini, dewi ini. Tahu ceritanya seperti diceritakan dalam kisah Mahabharata dan Bharatayuda. Anda mau percaya. Tapi ketika itu cerita, kisah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, bahwa kisah terbenar, yang paling benar, yang paling valid itu adalah yang bersumber kepada Al-Quranul Karim. Anda tidak mau percaya. Aneh bin ajaib. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati yang melihat tanda kebesaran Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu tidak pernah berdusta. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian menyaksikan? Apakah kalian ingin mendustakan? Apakah kalian ingin tidak percaya kepada apa yang dilihatnya? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Allah sendiri yang menegaskan, Allah sendiri yang karena ini di luar sejarah. Ya. Kalau sejarah itu yang dialami oleh manusia 3 dimensi. Ini sudah melampaui 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Hanya yang bisa meriwayatkan itu dan menceritakan itu persis seperti yang terjadi, dia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dituangkannya di dalam Al-Quranul Karim sehingga kita bisa tahu bagaimana detil peristiwa Isra dan Mi'raj itu, saudara. Tsumma dana fatadalla. Allah Jalla Jalaluhu, dia mendekat, dia menghampiri hambanya, utusan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini aw adana, maka jarak antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha itu hanya berjarak 2 busur atau lebih dekat daripada 2 busur itu dari anak panahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan penegasan mazaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Mata pandangan Nabi SAW itu tidak pernah berdusta dan tidak pernah melampaui batas. Tidak pernah ada
satu atau sepasang bola mata yang pernah berdusta dan berkhianat atas penglihatannya, kecuali seorang yang maksum, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sesuatu, kadang kita mengingkarinya. Kalau kita ditanya oleh istri kita habis ngelihat apa, kita jawab lain. Bawahan nonton apa, ditanya atasannya, dia jawab lain. Mata kita sering berkhianat, tapi tidak dengan mata bola mata, kedua mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, salat bukan hanya perjalanan spiritual. Salat adalah kebutuhan bagi kita. Dia bukan hanya kewajiban, tapi kita yang membutuhkan salat ini. Berapa banyak orang yang salat tapi dia tidak merasakan salat itu sebagai kebutuhannya, sebagai energi yang akan menghidupkan jiwanya. Salat dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajibannya, sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana kita melihat orang-orang salat tapi dia masih banyak bermaksiat kepada Allah. Banyak yang salat tetapi kemudian keluar dari masjid dia masih korupsi. Banyak yang salat keluar dari masjid dia masih memfitnah orang. Banyak orang yang salat tapi keluar dari salatnya dia kemudian menghalalkan segala cara. Banyak yang salat keluar dari salatnya kemudian dia berlaku curang, berlaku manipulatif, berlaku koruptif, bahkan menzalimi bukan hanya manusia tetapi juga alam semesta dan makhluk-makhluk selain manusia. Inilah manusia yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mengerti hakikat substansi daripada ibadah salat. Karena salat itu mengajarkan agar kita mi'raj secara ruhani, naik kualitas diri kita dan jiwa kita, dicas oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada satu zat yang wajib untuk kita sembah, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya untuk kita semua hamba-hambanya, yang menyiapkan semua fasilitas di muka bumi ini, yang memudahkan kita untuk berjalan, berpencar di atas muka bumi ini untuk mencari rizki. Dialah Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kita, kesehatan kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, nenek, kakek nenek kita yang menjadi asbab kita ada di dunia ini. Semuanya adalah ciptaan Allah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Sejak sebelum kita lahir pun kita sudah diberikan rizki oleh Allah, enggak putus-putusnya. Sampai kita dewasa, sampai kita mati pun kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan salat ini sebagai sarana untuk senantiasa menghidupkan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan kemanusiaan kita. Berapa banyak laku-laku, perilaku-perilaku sembrono, perilaku-perilaku yang zalim di tengah-tengah umat manusia ini karena nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah itu disingkirkan dari kehidupan manusia. Mereka boleh berdalih, gak usah kamu bawa-bawa agama, kamu bawa-bawa nama Tuhan dalam kehidupan, karena itu hanya sebagai kedok dan topeng kamu saja. Salah, saudara. Nilai-nilai Allah ini sudah lama dipinggirkan oleh kita, sadar atau tidak sadar. Nilai-nilai Allah sudah lama dienyahkan dari kehidupan kita, maka manusia itulah yang sengsara. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari ingat kepadaku, berpaling dari aturan hukum-hukum aku, berpaling dari semua rambu-rambuku. Jangan kita hanya memperhatikan rambu-rambu salat ketika kita salat. Jangan kita hanya taat kepada Allah, takbiratul ihram, baca doa iftitah, berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi setelah kita diberikan jalan yang lurus itu, kita berpaling dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mengikuti Yahudi dan Nasrani, kita ikuti mereka sampai masuk ke lubang biawak.
makanannya kita ikuti, pakaiannya kita ikuti, cara berpikir dan bertindaknya kita ikuti, ideologinya pun kita ikuti. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Maka kalau kualitas sholat kita masih seperti itu, kita tidak akan pernah mengalami mi'raj. Kita tidak akan pernah bisa melahirkan peradaban yang unggul sebagaimana yang dihadirkan dan diwujudkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh orang-orang hebat, generasi emas, generasi salafus saleh kita yang sholatnya betul-betul terhubung dengan Allah. Mereka mematuhi rambu-rambu Allah bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam masjid, tapi juga dalam kehidupan mereka sehari-hari, menata ekonominya, menata sosial politiknya, menata kehidupan kebudayaannya, menata keluarganya, menata semua kehidupan manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain ditata oleh manusia itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang sadar, menjadi hamba Allah yang senantiasa menegakkan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.